Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Jagoan Neon ya guys. Jadi alhamdulillah ya, pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi ini salah satu video dari channelnya The Wanderer ya. Jadi dimana di situ malunya warga Malaysia, pecinta sepak bola Malaysia setelah ditolak FIFA pemain naturalisasi yang mau diambil oleh Malaysia ya. Ya, jelas ditolak karena apa? Tidak masuk aturan FIFA, karena aturan FIFA kan hanya dari orang tua perempuan, orang tua laki, kakek, nenek atau warga asing tersebut tinggal di Malaysia selama kurang lebih 5 tahun ya. Tapi ini dia silsilahnya dari nenek moyang. Ya jelas ditolak sama FIFA, nggak masuk aturan FIFA. Oke, lanjut aja yuk. Seperti apa video lengkapnya? Sebelum menonton video ini, buat teman-teman jangan lupa lah subscribe channelnya The Wanderer. Dan tak lupa saya selalu mendoakan buat teman-teman agar selalu diberi rezeki yang banyak dan barokah dan dijaga selalu kesehatannya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di saat Indonesia mendapatkan kabar baik, Malaysia justru menerima kabar buruk karena FIFA menolak pengajuan Federasi Sepak Bola Malaysia terkait naturalisasi pemain keturunan Mats Dijel, asal Belanda. Berdasarkan penelusuran, Dijel memiliki darah Malaysia melalui nenek moyangnya, ibu dari kakeknya. Nenek moyang Dijel diketahui lahir di Singapura pada tanggal 24 Juni tahun 1893. Ketika Singapura masih menjadi bagian dari negeri Selat di bawah pemerintahan Inggris. Fans Malaysia merasa malu dengan kejadian tersebut, mereka bandingkan dengan yang dilakukan PSSI. Ya jelas lah, orang jauh banget dari nenek moyang. Kalau dari emak, bapak, atau kakek nenek sih masih wajar. Dari moyang itu kan udah nenek lagi, nenek lagi, nenek lagi, berapa generasi itu. Makanya ditolak sama FIFA. Ada aja Malaysia. Malu dengan Indonesia, fans Malaysia merasa sakit hati dengan pengurusan sepak bola Malaysia. Netizen Malaysia meminta Malaysia agar belajar lagi dengan Indonesia, serta bandingkan Erick Thohir dan Midin. Dengan kejadian itu, netizen Malaysia pun mengaitkan dengan Martin Pas yang sukses menjadi warga negara Indonesia. Malaysia tak lama lagi akan main Piala Dunia guys. Sebab kita dapat seorang berat ni guys. Berat. Nampaknya Mats Dijel tidak akan menjadi pemain Malaysia. Sebab FIFA telah reject permohonan tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kena reject? Aku akan cerita. Sebelum tu korang yang belum follow lagi ni, cerita bang. So apa yang terjadi sebenarnya? Mats Dijel ni dia punya darah warisan, darah Malaysia, bukan daripada nenek dan atuk dia, sebaliknya daripada moyang dia. Dan FIFA telah mengenakan syarat kalau nak jadi player warisan tak boleh, moyang tak boleh, paling atas pun atuk dengan nenek. So FIFA tak terima benda tu. Atuk nenek, atuk itu kakek ya, salah. Pasal Malaysia ni, atuk itu bahasa Malaysianya bahasa Indonesia kakek. Bahasa Malaysianya atuk. Singapura adalah sebahagian daripada tanah Melayu. Waktu tu Singapura dalam Malaysia. Okey, dan waktu tu jugalah moyang dia ni duduk dekat Singapura. Maka tidak dikira sebagai darah Malaysia. Darah tanah Melayu, yes. Darah Singapura, yes. Darah A, darah B, darah Malaysia, tidak. Itulah cerita dia. Okey, aku pun tak tahu nak cakap apa. Bila kita nak dapat berita yang baik ni sebagai orang Malaysia? Hari-hari berita buruk
Itu baru kalah. Lepas tu pemain warisan ni tak dapat join. Lepas tu Hari-hari berita buruk. Bro gang, Mads Dijel gagal jadi pemain Harimau Melaya. Menurut FAM, FIFA telah mengesahkan bahawa Mads Dijel tidak melepasi syarat kelayakan untuk menyertai skuad kebangsaan bola sepak Malaysia. Bagi kawan-kawan yang tak tahu, ada 4 cara untuk seorang pemain mewakili negara itu. Pertama, pemain itu lahir di negara tersebut. Kedua, ibu pemain Betul. atau ayah pemain lahir di negara tersebut. Ketiga, datuk atau nenek pemain lahir di negara tersebut. Dan terakhir, pemain itu menetap di negara tersebut melebihi tempoh 5 tahun. Untuk Mads Dijel, darah Malaysia ni datang daripada moyang dia. So memang tak kenalah dengan undang-undang FIFA. Mads Dijel yang memang nak main untuk Harimau Melaya turun hampa dengan keputusan FIFA ini. Ada lagi berita buruk yang lain. Menurut FAM, mereka juga sudah berhubung dengan beberapa pemain asing lain, namun setakat ini tiada yang positif. Bilalah baru kita boleh dapat berita yang baik untuk bola sepak Malaysia? Sudah gembar-gembor tapi malah ditolak. Malaysia harus tahu peraturan FIFA Malu terlebih dahulu. bang, malu bang. Kabar pemain keturunan yang lain pun negatif. Di sisi Indonesia, baru-baru ini timnas Indonesia launching Garuda Calling. Pemain abroad semua dipanggil kecuali Justin Hubner yang cedera. Dan yang Wah, paling Justin keren, Hubner nggak masuk Solskjaer panggilan karena Coach Sintayong ya resmi karena dipanggil. cedera. Breaking news, Garuda Calling Oktober 2024 sudah resmi diumumkan. Tanpa adanya satu pemain bintang ini, timnas Indonesia membawa 7 pemain untuk menghadapi Bahrain dan China. Untuk di posisi penjaga gawang ada Martin Pas, Nadeo, dan Hernando. Kemudian untuk posisi back ada Asnawi, Jordi Amat yang sudah kembali dari cedera, tentunya Calvin Verdong dan Shane Patinama. Nah, kira-kira udah sadar belum siapa pemain yang nggak dibawa? Tapi di sini luar biasa sekali kinerja Pak Erick Thohir. Ada Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Untuk di posisi back sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan ya. Di sini kita melihat ya ada Mads Hilgers, Eliano Reinders. Paling tambahan dari Rido dan Messi Hilger aja ya. Untuk posisi gelandang sendiri nggak ada perubahan signifikan ya. Untuk posisi penyerang atau sayap ada sedikit perubahan, yaitu penambahan Malik Rizaldi ya yang kembali dari cedera. Kalian sadar ya, ada satu nama yang gak ke bawah, yaitu Justin Hubner. Ya, buat netizen gak perlu khawatir, kenapa Justin gak dibawa, kenapa Justin gak dibawa. Ya santai aja, Justin itu lagi cedera. Ya kita doakan semoga dia segera sembuh. Nah sekarang pada paham kan yang dari kemarin nanya, kenapa timnas nambah back mulu, nambah back mulu, nambah back mulu. Ya begini, kalau ada yang cedera, kita punya rotasi pemain yang skuadnya sama-sama bagus ya, antara pemain pengganti dan pemain inti. Kalau menurut lu untuk menghadapi China, kita Untung dapat Messi Hilger udah tulis pendapat lu di kolom bisa komentar. masuk skuad. Saat Malaysia kena scam dengan kemasukan Mads Dijel, negara jiran kita Indonesia baru sahaja mendapatkan 2 player warisan terbaru secara official, iaitu Mads Hilgers dan juga Eliano Reinders. Kenapa kali ni aku cakap official walaupun aku dah pernah bahas dah pun kedua-dua player ni? Sebab kali ini mereka berdua telah pun mengangkat sumpah untuk menjadi player timnas Indonesia 2 hari yang lepas. Video ni aku ambil daripada official account Erick Thohir, dan aku perasan Erick Thohir ni memang he's the game changer lah. Dialah yang mengubah, dia adalah faktor utamalah Indonesia berada di tempat di mana mereka sekarang, sebab mempunyai seorang presiden yang sangat-sangat passionate about dia football. Nak harapkan kita punya akaun social media pun aku tak jumpa, tak ada langsung pun kan. Update pun kadang-kadang sahaja, yang tukang update pun daripada akaun lain. Last kena scam, kena tipu. So I have no comments lah on that. Satu fakta menarik pasal Eliano Reinders ni, dia ada seorang lagi abang nama dia Reinders, yang mana abang dia decide untuk mewakili Belanda. Ayah dia orang Belanda, mak dia orang Indonesia. Jadi dengan adanya 2 player baru ni, pastinya akan memperkuatkan lagi timnas Indonesia. Korang tengok je lah waktu Mads Hilgers lawan dengan Man United kan, macam mana, padu tak padu kan. Dia warisan yang sangat-sangat talented, yang sangat-sangat padu. Nama player ni tapi jadi kagak.
aduh sangat disayangkan, sangat disayangkan. Padahal aku setuju gitu, aku setuju dengan Bang Wibro gitu ya. Kalau misalkan Mas Del ini emang pemain bertalenta, ibaratkan grade B lah ya guys ya, grade B gitu. Tapi sangat-sangat disayangkan guys, sangat-sangat disayangkan Bang Del tidak bisa bermain untuk Malaysia cuy. Aduh, gue sangat bersedih guys, gue sangat bersedih. Aduh, padahal gue udah seneng banget guys, udah seneng banget padahal ya kalau misalkan Malaysia akan menaturalisasi pemain grade B gitu, ibaratkan sekelas Mas Del gitu. Tapi tidak bisa cuy, emang paling bener guys ya, emang paling bener cuy menaturalisasi pemain Jepang hijau nih guys. Gue kasih unjuk guys, gue kasih unjuk pemain naturalisasi Jepang hijau guys. Tuh kalau misalkan yang di atas Bangladesh, keturunan Malaysia yang gagal itu Jepang hijau, Bangladesh. sampai 1000 JJ. Terus yang di bawah nih guys, nah inilah saya merkati pemain keturunan Malaysia yang berhasil. Gambar ni ada satu pemain sudah bermain untuk timnas Indonesia. Lagi dua saja yang dalam gambar ni, Jairo dan Pascal Struij. Kalau katakan Justin sudah main dah guys untuk timnas Indonesia, tapi Pascal dengan Jairo ni masih lagi tanda tanya lah. Tapi yang saya dengar lah, mereka mungkin akan bermain dan memilih untuk timnas Indonesia. Tapi itu just rumor saja, kita nak percaya pun 50-50. Tapi saya rasa tak ada masalah kot untuk Pak Erick Thohir untuk membawa mereka. Kita tahu Pak Erick Thohir pun, Miss Hilgers pun dan Eliano pun mereka boleh bawa. Jairo and Pascal pun saya rasa mereka boleh bawa. Saya harap fan-fan Indonesia pun teruskan committed dan sokongan kepada Pak Erick Thohir. Jangan pernah ngalah. And oke guys, jadi itu ya video lengkap dari dari channelnya The Wanderer. Jangan lupa buat teman-teman subscribe channelnya The Wanderer. Ya, jadi Malaysia gimana ya, maksain banget ya mau cari pemain-pemain naturalisasi. Kayak tadi tuh sampai moyang-moyangnya di mau agar bisa menaturalisasi pemain-pemain luar. Yang bisa itu kan aturan dari FIFA itu kan hanya dari emak, bapak, kakek, nenek atau warga asing yang tinggal udah lama tinggal di Malaysia misalkan selama 5 tahun. Nah itu baru bisa. Nah, seperti itu aja sih aturannya. Sampai ke moyang-moyang ya jelas FIFA nggak menyetujui ya. Ya udah guys, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga terhibur, semoga bisa memberikan informasi yang positif buat teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.